Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ikhwani akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti dan apa yang kita laksanakan hari ini dan juga yang lainnya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, sekarang kita lanjutkan kembali bahasan kitab Masail Al-Jahiliyah yang sudah kita bahas sebelumnya, poin yang ke-35, di mana di situ disebutkan al-khamisatu wa thalathun at-ta'abbud bi kashfil aurat, ibadah mereka dengan membuka auratnya. Dan juga beliau akan menyebutkan kaitannya dengan ibadah-ibadah atau hal-hal yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, ritual-ritual mereka. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya apa yang beliau maksudkan di sini adalah seluruh ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang tentunya menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa yang beliau sebutkan di sini itu tidak hanya atau tidak bermaksud membatasi dan juga tidak bermaksud menyebutkan itu saja sebagai ibadah-ibadah atau ritual-ritual orang-orang jahiliyah, tidak. Tapi ini adalah sebagai penyebutan sekelumit atau sedikit saja di antara hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan orang jahiliyah yang dimaksud di sini adalah seluruh orang-orang yang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu, perkara bid'ah, perkara hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, itu pun masuk dalam perkara ini. Namun tentunya perkara atau masail, permasalahan-permasalahan jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah, ya sebagaimana halnya dosa-dosa besar, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi tatafawat, dia memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi semakin besar penyimpangannya, maka tentu tingkatannya semakin besar. Semakin kecil penyimpangannya, maka semakin kecil juga tingkatannya. Dan itu tadi kita sebutkan sebagaimana halnya dosa, juga bid'ah pun demikian, ada yang berat, ada yang menengah, ada yang ringan dan seterusnya. Namun bagi kita, ya tentunya tidak kita melihat itu, ya apakah dia besarkah atau apakah dia kecilkah, tidak. Namun yang kita lihat adalah apakah itu menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa tidak. Dan itu yang kita ingat daripada ucapan Anas bin Malik rahimahullahu taala, bahwa dahulu beliau bersama sahabat-sahabat Nabi SAW ketika bersama Rasulullah SAW pada zaman itu, sekecil apapun hal-hal yang diperbuat daripada dosa, daripada penyimpangan, itu dianggap besar, Kebalikannya kata beliau setelah beliau sepuh, ya, karena beliau tentunya salah satu di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang terakhir meninggal dunia di Basrah pada waktu itu tahun 93 Hijriah. Jadi di masa akhir-akhir hidup beliau radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik melihat keadaan yang tidak sama dengan keadaan di zaman sahabat-sahabat Nabi SAW bersama Nabi SAW. Di mana tadi beliau sebutkan di zaman sahabat bersama Nabi SAW, sekecil apapun dosa yang dilakukan itu dianggap besar. Namun pada akhir hayat beliau yang beliau melihat itu perbedaannya jauh sekali, di mana besar dosa itu dianggap ringan, dan itu apabila beliau berbicara di zaman beliau, di akhir-akhir hayat beliau, yang tentunya masih tergolong zaman yang bagus, ya, karena termasuk khairul qurun, termasuk generasi yang baik karena masuk tabi'in, ya. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Lalu sekali lagi, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Ya tentunya sudah lebih pasti, lebih dahsyat daripada apa yang beliau sebutkan tadi.
Oleh karena itu apa yang tadi kita sebutkan, walaupun dosa itu bertingkat-tingkat, ada yang besar, ada yang kecil, begitu juga dengan permasalahan-permasalahan jahiliyah seperti ini, ada yang besar, ada yang kecil. Begitu juga dengan bid'ah dan seterusnya, ada yang besar dan kecil. Namun sekali lagi itu kita tidak pandang kecil dan besarnya. Namun yang kita pandang adalah sejauh mana atau apakah dia sesuai ataukah dia jauh daripada sunnah Nabi SAW. Taib yang beliau sebutkan 35 bahwasanya ta'abbud bi kashfi al-aurat ka qaulihi ta'ala wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana. Jadi dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka mengatakan kami mendapati aba'ana, mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami melakukan hal tersebut. Dan ini yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, mereka ritual-ritual mereka, bahkan mereka tawaf di Ka'bah itu mereka telanjang, mereka tidak memakai pakaian. Ya, kenapa? Karena mereka tadi beralasan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka melakukannya, dan nenek moyang mereka itu beralasan bahwa sebagaimana mereka dilahirkan tanpa ada pakaian sehelai pun, maka sebegitulah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini, bahwa beliau menyebutkan alasan daripada orang-orang jahiliyah tawaf tanpa ada sehelai satupun helai pakaian di badannya, itu karena mereka berakal atau beralasan bahwa mereka dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki pakaian, sehingga mereka pun tawaf dan beribadah. Ibadah yang lainnya itu dengan tanpa pakaian. Nah, ini ritual-ritual seperti ini, dan yang sebagai poinnya tentunya adalah memakai akal yang pernah kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya. Orang-orang jahiliyah ya tentu banyak menggunakan akalnya di dalam mendasari ibadah-ibadah mereka. Dan ini kita dapati juga di kalangan orang-orang sufi, di kalangan tarekat-tarekat yang ada di sebagian mereka itu berputar-putar ibadahnya, ketika sholatnya itu ekspres begitu kan, cepat luar biasa, dan lain-lainnya daripada ritual-ritual yang kalau kita bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab dengan akal pikirannya semata, sebagaimana halnya orang-orang jahiliyah seperti ini. Jadi ada di antara kelompok tarekat yang ditanya ketika sholatnya cepat begitu ya, cepat takbirnya, rukunya, sujudnya, pergerakan pindah dari gerakan satu ke gerakan lainnya ketika sholat itu sangat cepat sekali. Ya, karena rupa-rupanya alasannya adalah karena bumi ini perputarannya cepat. Nah, gitu. Perputarannya cepat bumi ini, sehingga kita memerlukan gerakan yang menyesuaikan dengan perputaran bumi yang cepat tersebut. Nah, ini salah satu di antara fakta di mana mereka menggunakan akal sebagaimana halnya orang jahiliyah menggunakan akalnya. Dan belum lagi kalau kita melihat alasan-alasan mereka tari-tari, kan kita mendengar dan melihat itu ada tari-tari sufi dan seterusnya. Itu pasti dasarnya semata-mata dasarnya adalah akal semata. Nah, lalu kemudian kashful aurat, membuka aurat ketika beribadah, ini juga sekali lagi adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan juga ya sebagian kaum muslimin yang rusak akalnya, lalu kemudian busuk hatinya gitu ya. Sebagian melakukan hal-hal seperti ini, sebagian melakukan hal-hal seperti ini, sehingga terjadilah pelecehan dan seterusnya. Itu akibat mereka ya masih menggunakan ritual-ritual yang jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian kita pindah ke permasalahan berikutnya, as-sadisatu watsalasun, yang ke-36. Ini masih terkait dengan amalan orang-orang jahiliyah, termasuk di situ orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian orang-orang yang menyembah berhala dan seterusnya. Kata beliau, at-ta'abbudu bitahrimil halal kama ta'abbudu bisyirk. Kama ta'abbada bisyirk. Ibadah mereka dengan mengharamkan yang halal sebagaimana mereka beribadah dengan kesyirikan. Ya, tentu menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya
mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah simah atau alamah tanda yang nyata bagi orang-orang jahiliyah. Ya, bagaimana tidak, ya, Rasulullah SAW membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang dihalalkan dari makanan sebelumnya, dari ibadah dan seterusnya, itu mereka selisihi. Ya, contoh saja ketika mereka diminta atau diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah semata, ya, mereka menyebutkan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, jadi mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka berhala-berhala tersebut melainkan dengan niat hanya untuk lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja alasannya. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mereka pasti menentangnya. Dan ibadah mereka adalah bentuk ibadah penentangan. Jadi mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala khamar misalnya. Ya, sudah jelas keharaman daripada khamar, datang mereka menghalalkannya. Riba, sudah jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah nyatakan keharaman daripada riba. Bahkan riba itu diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, datang mereka menghalalkannya. Lalu kemudian seterusnya daripada banyak hal-hal yang sudah nyata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sering kita dengar, ya, dalam hadis Arba'in An-Nawawi, Nabi SAW menyebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal, sesuatu yang halal itu sudah jelas, sudah ada nasnya, sudah jelas. Wal haramu bayyinun, sesuatu yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Tapi ada di antara tengah-tengah antara halal dan haram itu ada yang syubhat, yang masih tidak jelas. Ya, ketidakjelasan di dalam hal di antara halal dan haram itu bukan karena ketidakjelasan nas pada hal tersebut, namun ketidakjelasannya disebabkan karena tingkat keilmuan seseorang. Ya, orang awam yang sedikit ilmu agamanya, sedikit ilmu syariatnya, ya tentu bagi mereka banyak hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak mereka ketahui sehingga dia katakannya tidak jelas, padahal itu sudah jelas. Ya, kenapa dikatakannya tidak jelas? Karena tidak ada ilmuannya di situ. Oleh karena itu ketidakjelasan dalam hal-hal syariat pada hal-hal tertentu ini ditentukan atau lebih kepada keilmuan. Jadi semakin tinggi, semakin banyak keilmuan, semakin banyak wawasan seseorang, maka semakin sedikit hal-hal yang tidak jelas baginya. Tapi semakin banyak atau semakin sedikit keilmuan seseorang di dalam hal syariat, maka semakin banyak hal-hal yang tidak jelas baginya. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang tidak jelas bagi seseorang yang kira-kira tidak diketahuinya, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanyalah ahli ilmu yang mengetahui jika kalian tidak mengetahuinya. Oleh itu datang dalam hal ini menuntut ilmu untuk menambah keilmuan, menambah wawasan untuk menjauhkan seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari masuk kepada perkara-perkara syubhat. Jadi poinnya adalah al-halalu bayyinun, sudah jelas halal itu, wal haramu bayyinun pun sudah jelas. Lalu kemudian ada hal-hal yang tidak jelas, maka kata Nabi SAW, wa bainahuma umurun mustabihat. Kemudian famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Jadi barang siapa yang menjauhkan diri daripada hal-hal yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatannya, menyelamatkan agamanya. Jadi apabila sesuatu hal yang kita belum mengetahuinya, maka kita berusaha bertanya. Lalu kemudian apabila kita belum mendapatkan orang yang kita tanya atau belum mendapatkan jawabannya, jangan serta-merta lebih dahulu mengamalkannya.
melakukannya dengan alasan tidak ada ilmu, dengan alasan tidak mengetahui, lalu kemudian melakukannya. Ya, kalau halal atau kalau boleh alhamdulillah, kalau haram ya nanti tobatnya belakangan. Itu ada hal-hal orang-orang yang demikian. Gitu kan ada. Jadi misal ada bank, misalnya kan ada ya konon syariat lah, bank syariah gitu. Ada pinjaman-pinjaman di situ kan. Ini kira-kira halal atau boleh apa tidak ya meminjam di sini, karena ini adalah namanya bank syariah gitu. Ya udahlah, sebelum bertanya nanti pun takut-takut jawabannya tidak boleh gitu kan. Ya sudahlah, pinjam saja dulu, daftar saja dulu gitu kan, ambil saja dulu. Tapi kalau nanti kemudian halal ya alhamdulillah, kan berarti benar. Tapi kalau kemudian nanti jawabannya haram atau tidak boleh, ya namanya sudah terlanjur ya bertaubat saja. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya tidak demikian juga. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan kita selalu ingat pesan daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Bukharinya menuliskan babu al-ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab ilmu dahulu ya, ilmu terlebih dahulu sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Jadi bertanya dulu gitu kan, barulah masuk ke dalam apa yang kita lakukan. Jangan melakukan terlebih dahulu lalu kemudian selanjutnya ya seperti hal-hal itu terjadi. Ya itu masih mending ya, masih ringan mengatakan ya kalau halal alhamdulillah, kalau haram ya nanti kita tobat belakangan. Itu masih ringan. Ada yang sebagian ya sudahlah, kalau udah demikian ya kita bela mati-matian lah gitu kan, apa yang dia yakini. Juga ada juga kiai-kiai lah, atau ulama-ulama lah, atau ustadz-ustadz lah misal yang menghalalkannya. Gitu mati-matian dia taklid buta. Jadi ya hal-hal seperti ini banyak kita dapati. Jadi orang-orang yang musyrik, kaum musyrikin, dan juga orang-orang Yahudi dan seterusnya dari kalangan orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ritualnya ya, yang mereka konon mengatakan itu adalah ibadah kepada Allah, itu mereka dengan mengharamkan hal-hal yang haram. Oleh karena itu tadi kita sebutkan halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas, lalu kemudian juga terkait dengan hal-hal yang halal, terkait dengan yang haram, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, dan janganlah kalian melampaui batas. Jadi sebagaimana halnya kita tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebaliknya kita tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah dalam hal ini ya, kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama yang kita juga sering mendengarnya terkait dengan ibadah, ya terkait dengan ibadah, maka hukum asal daripada ibadah itu adalah haram. Hukum asal daripada ibadah itu adalah terlarang, dilarang. Jadi apabila kita melakukan suatu ibadah, maka kita mesti memiliki dalil terlebih dahulu untuk keluar daripada daerah haram yang tadi merupakan asalnya, contoh yang umum dicontohkan ibadah-ibadah yang sudah jelas, ya contoh sholat misalnya, atau puasa dan seterusnya daripada ibadah-ibadah yang sudah jelas, itu pada asalnya sebelum kita melakukannya ya itu tidak boleh pada asalnya. Tapi kenapa kita lakukan? Karena ada dalilnya. Dan ini sama-sama kita ketahui, ini adalah asal atau kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya asal daripada ibadah itu adalah haram. Ya, sebelum ada dalil yang membolehkannya. Jadi sebelum ada dalil yang membolehkannya, maka selama itu dia tidak boleh melakukannya. Dan ini berlaku kepada seluruh ibadah-ibadah yang ada. Maka oleh sebab itulah pentingnya bertanya, tadi kita sebutkan pentingnya berilmu, karena ilmu dan juga bertanya yang akhirnya kita akan mengetahui
ilmu daripada apa yang kita ingin lakukan itu adalah mengeluarkan seseorang daripada kawasan haram yang merupakan hukum asal daripada ibadah tersebut. Nah, oleh karena itu taklid ini atau taklid buta khususnya ini tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena ketika dia bertaklid buta, artinya mati-mati ya untuk mengikuti syekhnya, mengikuti kiainya padahal itu salah, maka ini menyelisihi dan dia masih dalam kawasan haram yang tadi kita sebutkan merupakan asal daripada ibadah. Jadi kalau ibadah itu hukum asalnya adalah tidak dibolehkan, tidak boleh. Hukum asalnya adalah haram, dia akan boleh dilakukan setelah ada dalil yang menghalalkannya. Dan contohnya banyak tadi kita sebutkan. Berbeda dengan al-muamalat. Muamalat termasuk di dalamnya adalah makanan, minuman. Nah, itu beda dengan hukum asal daripada ibadah. Maka berlaku hukum asal daripada makanan, lalu kemudian muamalat, itu hukum asalnya adalah halal. Itu hukum asalnya adalah halal. Dia akan haram, ya, dia akan haram apabila ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa para ulama menyebutkan dua kaidah yang berseberangan, ya, berlainan ini? Kalau ibadah tadi disebutkan hukum asalnya adalah haram kecuali ada dalilnya. Lalu kemudian kalau muamalat dan juga hal-hal yang haram itu hukum asalnya adalah halal, ya, dan dia akan menjadi haram apabila ada dalilnya. Kenapa? Karena apabila kita melihat dari sisi ibadah, ya, rupanya apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit dibandingkan dengan apa yang dibandingkan dengan muamalat atau makanan dan seterusnya. Jadi kalau dibandingkan ibadah, ya, dengan muamalat, dengan makanan dan seterusnya, maka ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Ya, tentu sedikit dalam hal ini ya kita membandingkan dengan muamalat, membandingkan dengan makan minuman yang tadi hukum asalnya adalah halal. Ya, apabila kita melihat ibadah-ibadah yang ada, rukun Islam saja 5 masih bisa dihitung. Lalu kemudian juga sholat 5 waktu bisa dihitung. Lalu kemudian juga hal-hal yang sunnah bisa dihitung. Nah, itu bisa dihitung. Artinya ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kategorinya sedikit, ya, dibandingkan dengan muamalat, lalu kemudian dibandingkan dengan makan dan minuman. Sehingga wajar kalau disebutkan hukum asalnya adalah haram, supaya orang itu tidak melakukan ibadah-ibadah yang sembarangan. Oleh karena itu juga itu fungsi daripada diturunkannya para anbiya dan para rasul yang dibatasi dengan umur, ya, para rasul tersebut, ya, Nabi SAW misalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai rasul, kan kita ketahui umur 40 tahun. Berarti dakwahnya itu sekitar ya 20 tahunan lebih lah, ya, 23 tahun. Selama 23 tahun itu ya kalau kita melihat syariat-syariat ya sedikit lah, ya, dibandingkan dengan sisa umur beliau yang 40 begitu. Ya, berarti sisa umur beliau yang 40 itu kan ada muamalat di situ, ada makanan di situ, ada berpakaian di situ. Berarti itu lebih banyak, ya. Oleh karena itu wajar disebutkan kalau ibadah itu hukum asalnya adalah haram, ya, karena memang sedikit, ya, sedikit. Oleh karena itu dibatasi dengan kaidah hukum asalnya adalah haram supaya orang atau seorang muslim atau manusia pada umumnya tidak membuat hal-hal yang baru. Karena apabila dibuka dan tidak dikunci dengan kaidah ini, maka ya tentu semua orang akan melakukan hal-hal yang dia inginkan dari menurut dia kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian kalau kita melihat hal-hal yang berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian dan seterusnya, itu kalau kita melihat memang banyak sekali, dan larangan dalam hal tersebut sedikit.
Sehingga kaidah asalnya tadi kita sebutkan adalah terkait dengan muamalat, makan dan minum, itu adalah hukum asalnya halal. Dia akan haram apabila ada jelas dalilnya, Oleh karena itu apabila kita melihat suatu makanan ini belum jelas apakah halal atau tidak, maka boleh kita pakai kaidah ini. Ini hukum asalnya adalah halal. Jadi kita lihat di sini tidak ada kejelasan apakah ada halal atau haram. Lalu kemudian kita lihat di sini dia tidak beracun dan seterusnya, berarti ini boleh dimakan. Lalu kemudian apabila sembelih, itu kalau sembelih ini agak lebih rinci lagi. Yang apabila berada di negeri yang non muslim, itu tentunya lebih baik dihindari sesembelihan atau daging-daging yang harus disembelih sebelumnya, ayam lah, daging dan seterusnya. Tapi kalau makanan-makanan yang lain, maka ya tentu tidak terlalu atau tidak tanatuk bahasanya, tidak berlebihan dalam hal ini. Karena ada sebagian kaum muslimin yang berlebihan dalam bab ini, lalu kemudian menjauhkan diri daripada seluruh makanan yang ada di negeri non-muslim tersebut, sehingga menyusahkan diri membawa perbekalan dari rumahnya sendiri. Perbekalan semua dibungkus-bungkus gitu kan, supaya tidak makan di tempat tersebut. Tidak demikian. Jadi oleh karena itu hukum asal seperti ini itu perlu kita fahami. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang baik ini mencakup baik secara zat maupun secara sifat. Baik secara zat tidak ada unsur racunnya, lalu kemudian dia tidak ada membahayakan bagi tubuh. Lalu kemudian secara sifatnya itu memang tidak ada unsur hal-hal yang sumber pendapatannya itu tidak halal, tidak haram, mungkin saja dicuri, hasil curian, mungkin saja hasil korupsi, mungkin saja hasil riba, mungkin saja apa. Itu adalah bentuk daripada thayyibat, kebaikan, hal-hal yang baik dari sisi zat dan dari sisi sifatnya. Dari sisi zat tadi kita sebutkan kebaikan baik dari sisi zat dilihat dari segi barang atau zat daripada hal yang kita ingin makan atau ingin pakai tersebut, tidak ada membahayakan, tidak ada racun dan seterusnya. Dari sisi sifat ini lebih kepada cara mendapatinya. Apakah itu memang betul-betul murni halal dari pekerjaannya, murni halal daripada gajinya, ataukah dari korupsi tadi, atau apakah dari mencuri, merampok, menipu dan seterusnya. Itu kalau ada demikian maka sudah jelas itu tidak dibolehkan. Balik kepada poin sadisatu wa thalathun yang ke-36. Jadi orang-orang musyrikin dan juga orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi dan seterusnya, ini sudah jelas mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan apa yang diharamkan, dan kebalikannya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka melakukan ibadah kesyirikan. Karena ibadah syirik ini adalah contoh nyata bahwa mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengharamkan beribadah kepada berhala. Dan ini sudah jelas tentunya adalah bentuk kesyirikan, namun tetap juga dilakukan oleh mereka. Lalu kemudian kita pindah ke berikutnya, sebagaimana kita sebutkan bahwa ini adalah contoh-contoh saja, bukan bentuk ibadah, bukan bentuk batasan daripada ibadah orang-orang jahiliyah, bukan, namun sebagai contoh saja. Yang berikutnya ke-37, at-ta'abbudu bittikhadil ahbar
warruhban arbaban min dunillah. Ini juga sudah jelas ya, ibadah mereka dengan menjadikan rahib dan ulamanya sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu orang-orang yang ahlu kitab, orang-orang yang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya tentu ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Jadi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Jadi mereka menjadikan rahibnya dan ulama-ulamanya itu tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandingan-tandingan yang dimaksud di sini adalah imma dia menyembah secara langsung ataupun dia taat kepada rahib-rahibnya, taat kepada ulama-ulamanya, yang mana ketaatan tersebut menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid yang sudah juga kita bahas ya. Kata beliau, babu man ata'a al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah aw tahlil ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab barang siapa yang mentaati ulama dan umara, pemimpin, di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu telah menjadikan ulama dan umara sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagai sesembahan, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita yakini bersama bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila tidak atau apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk di sini secara umum ya, mau itu ulama, mau itu umara, bahkan orang tua kita sendiri pun apabila memerintahkan maksiat kepada Allah, maka tentu kita tidak boleh mentaatinya. Inil hukmu illa lillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya hukum itu adalah milik, semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perilaku orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan rahib-rahib mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sebagai Tuhan, sebagai tandingan, ini sekali lagi tidak serta-merta harus dengan menyembahnya, tidak. Tapi poinnya adalah dengan mentaatinya apabila perintah tersebut dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks kita sebagai muslim itu pun boleh juga berlaku pada seorang muslim dalam hal ini yang tadi kita sebutkan. Jadi barang siapa mentaati ulama, mentaati umara dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas ya, maksiat-maksiat, maka ini tentu tidak boleh ditaati, tidak boleh ditaati. Ya, namun yang pernah kita sebutkan, sungguh pun kita tidak boleh mentaati, maka cara kita tidak taat tersebut atau cara kita menentangnya itu mesti dengan cara-cara yang juga tidak keluar daripada hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula karena sudah ada nasnya, tadi kita sebutkan tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila memerintahkan kepada maksiat kepada Allah, lalu kemudian tidak berpikir atau tidak menimbang-nimbang syariat Allah Subhanahu wa taala yang lain terkait dengan hikmah, terkait dengan maslahat, mafsadat dan seterusnya. Jadi seluruh nas-nas tersebut harus digabungkan, Jadi oleh itu ketika misal pemerintah memerintahkan kita yang sudah jelas hal-hal yang maksiat, muncul undang-undang yang sudah jelas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat juga nas-nas yang lain, maslahat, mafsadat begitu. Jangan mentang-mentang tidak boleh
taat kepada pemerintah tersebut, tidak boleh taat kepada undang-undang tersebut, main berontak, main hasut, main demo, main tulis dan seterusnya, membuli bahkan pemerintahnya dan seterusnya, ini tentu menyelisihi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dia benar dalam satu sisi syariat tapi salah dalam satu sisi yang lainnya. Maka ini yang itu tidak kita inginkan. Jadi kita ingin benar daripada semua sisi. Dan ini juga lebih mudahnya lagi apabila kita berhadapan dengan orang tua kita tentunya. Ya, mungkin ada sebagian orang tua kita yang masih awam, orang tua kita ya jauh daripada kajian, jauh daripada ilmu agama, lalu kemudian memerintahkan kita untuk hal-hal yang bermaksiat lah, begitu kan. Misal saja kita pulang kampung gitu kan, lalu kemudian kita disuruhnya oleh ibu kita, disuruhnya oleh orang tua kita pergi ke kuburan, kan, pergi ke kuburan ini, pergi ke ini, atau mungkin disuruhnya lah kita pergi ke tempat-tempat tahlil, disuruhlah kita hadir di tempat-tempat maulid atau manalah, begitu kan. Yang tentunya itu adalah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah apabila kita menyelisihinya lalu kemudian kita menyelisihi begitu saja apa tidak? Ya tentu kita melihat cara yang paling hikmah, karena maslahat dan mafsadat kita akan pertimbangkan. Maslahat untuk kita, kemudian mudarat untuk kita, maslahat untuk orang tua kita, mudarat untuk orang tua kita, begitu, dan seterusnya. Jadi ada pertimbangan. Jadi apabila kita melihat hal-hal seperti ini, jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu demikian adanya, mentaati rahib atau mentaati ulama-ulama mereka dengan ketaatan yang penuh. Jadi tidak ada kesalahan bagi rahib-rahib mereka, tidak ada kesalahan bagi ulama-ulama mereka yang pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Karena di tubuh kaum muslimin juga ada yang demikian. Jadi banyak juga kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang masih terjebak dalam hal-hal seperti ini. Jadi apabila kiainya, apabila gurunya itu seolah-olah itu tidak bisa salah, tidak salah. Jadi apa yang dia lihat secara zahir itu bukan hakikat. Jadi ada takwil-takwilnya. Oh maksudnya demikian, oh maksudnya demikian. Padahal secara zahir sudah salah. Jadi oleh karena itu kaum muslimin yang benar itu selalu meyakini bahwasanya manusia yang maksum, yang terjaga daripada kesalahan hanyalah Nabi SAW saja. Itu pun para anbiya, para rasul, bukan berarti mereka tidak tersalah, bukan berarti mereka tidak tersilap. Bukan, mereka tetap tersilap, salah, karena memang tabiat mereka adalah manusia. Namun kemaksuman mereka adalah mereka langsung ditegur, mereka langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka tersilap, salah sikap dan seterusnya, langsung pada waktu itu juga mereka lurus. Gitu. Tapi kalau selain Nabi, selain para Rasul itu tidak demikian, tidak ada yang meluruskannya secara langsung, tidak ada. Bagaimana kalau misal ketika melakukan maksiat langsung ditegur oleh Allah, misal dia mendapatkan musibah atau dia mendapatkan hal yang tidak diinginkan, ya alhamdulillah itu merupakan bentuk daripada teguran. Namun tidak semua orang mendapatkan hidayah sadar dengan teguran-teguran tersebut. Jadi kembali bahwasanya kita yakini bahwasanya yang maksum, yang terjaga daripada kesalahan hanyalah para anbiya dan para rasul saja. Adapun selainnya maka boleh salah, boleh benar, dan itu yang sering kita dengar daripada ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadh wa yutrak. Setiap orang berhak untuk diambil pendapatnya, untuk ditinggalkan pendapatnya, maksudnya tidak dipakai pendapatnya kecuali pemilik kubur ini saja, yaitu Nabi SAW. Mana pendapatnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih darinya adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk mengambilnya. Itu Nabi SAW. Tapi apabila pendapat-pendapat yang lain, ya tentu tadi tabiatnya boleh salah, boleh benar.
Maka oleh karena itu selalu kita yakini pada diri kita, bagaimanapun tingginya ilmu guru kita, tingginya ilmu ustadz kita, tingginya ilmu syekh kita, ya tetap dalam hati kecil kita itu ada pendirian tersebut. Karena kalau tidak demikian nanti terjerumus kepada hal-hal yang tadi disebutkan tidak diinginkan. Jadi dianggapnya gurunya itu karena saking tingginya ilmunya, maka dia menganggap gurunya itu tidak bisa tersilap, tidak bisa tersalah. Nah, itu keliru juga. Tapi itu kita taruh di hati kecil ya, jangan di hati besar. Nah, kalau nanti di hati besar, nanti menjadi kepalanya besar. Gitu kan, lebih merasa tinggi daripada gurunya. Nah, jadi kan dikit-dikit itu kan guru bisa salah juga, boleh salah juga. Akhirnya dia kesehariannya berdebat dengan gurunya. Nah, itu pun tidak demikian juga. Jadi karena ada sebagian orang yang demikian, dia ingat hal-hal seperti itu, tidak ada yang maksum, gitu kan. Lalu kemudian ada juga ungkapan bahwa setiap orang itu berhak berpendapat, dia laki-laki, saya laki-laki juga, gitu kan. Akhirnya dia kehidupannya berdebat dan berdebat. Semua dianggapnya orang itu dungu. Artinya kurang ilmu. Semua dianggapnya kurang ilmu. Jadi dianggap dirinya saja yang paling brilian dalam logika dan seterusnya. Akhirnya ujung-ujungnya dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu berarti itu terjerumus ke dalam kesombongan. Jadi ini perlu dibedakan penempatan bahwasanya meyakini tidak ada yang maksum ya, dengan kesombongan yang menjerumuskan sebagian orang. Jadi oleh karena itu ayyuhal akhwat rahmani wa rahmakumullah. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini mengingatkan kepada kita bahwasanya poinnya adalah apabila orang itu taat kepada seseorang yang mana ketaatannya sudah jelas menyelisih Allah dan Rasulnya, itu berarti masuk ke dalam sifat-sifat jahiliyah yang memang tidak seperti orang Yahudi, yang memang tidak seperti orang musyrik gitu ya, yang langsung memang menyembah, memang tunduk patuh gitu, tidak. Tapi yang tadi kita sebutkan poinnya adalah taat tanpa dasar, taat terlebih kepada maksiat. Nah, ini masuk dalam poin ini. Poin masail atau sifat-sifat orang-orang jahiliyah seperti ini. Oleh karena itu kita di Nusantara masih terjebak ke dalam hal-hal seperti ini. Ya, kita jujur-jujur saja kalau kita melihat fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada. Baik itu di Indonesia, baik itu di Malaysia, baik itu di Singapura ataupun di Brunei, itu Nusantara lah itu kan. Itu masih terjebak ke dalam hal-hal seperti itu. Ya, karena masih kekuatan sufi, kemudian juga tarekat-tarekat yang ada itu masih banyak di situ, karena kalau kita melihat kehidupan ritual daripada orang-orang sufi, tarekat dan seterusnya, memang mengkultuskan guru-gurunya, terlebih lagi guru-gurunya itu yang membaiatnya, terlebih lagi guru-gurunya itulah yang mentransfer ilmunya dan seterusnya. Jadi sekali lagi apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini itu hendaknya betul-betul kita ambil, namun tentunya kita bawa dengan kebijaksanaan. Jadi semua syariat-syariat yang ada kita amalkan, jangan satu sisi kita berontak, kita tidak ambil atau bahkan menolak dan seterusnya, namun dengan cara-cara yang tidak benar. Sehingga kalau boleh kita sebutkan tadi, benar dari satu sisi namun salah dari sisi lainnya. Taib. Jadi itu poinnya, bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila dia memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu. Siapapun itu, mau ulama lah, mau kiai lah, mau orang tua, mau guru dan seterusnya, siapapun itu tidak ada. Namun lagi-lagi kita sebutkan hikmah dalam bersikap itu pun bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya permasalahan berikutnya adalah at-tasi'atu wath-thalathun al-ilhad
fil asma. Al-ilhad fi sifat sebelumnya. Al-ilhad fi sifat, lalu kemudian al-ilhad fil asma. Kaqaulihi ta'ala, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Mereka menyimpang dalam menentukan sifat-sifat Allah sebagaimana firman Allah, bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Begitu juga dengan al-ilhad fil asma. Kaqaulihi ta'ala dalam poin berikutnya ya, yang ke-39, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka menyimpang dalam menentukan nama-nama Allah sebagaimana firman-Nya, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Taib, ini lebih detailnya ya, masuk ke dalam bahasan asma was sifat. Lebih detailnya masuk ke dalam bahasan asma was sifat, kaidah-kaidahnya. Namun tentu di sini tidak kita bahas secara detail ya. Ini kita bahas secara umum-umum saja, sehingga kita ambil poinnya saja. Nah, kalau beliau sebutkan di sini yang ke-38, al-ilhad fis sifat. Mereka menyimpang dalam menentukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-ilhad, jadi kalau kita melihat di situ, antum baca di situ teks Arabnya kan disebut al-ilhad fis sifat, yang dialih bahasakan sebagai penyimpangan. Nah, jadi penyimpangan terhadap sifat. Jadi kalau kita melihat al-ilhad, itu al-ilhad dari kata-kata al-lahdu, dari kata lahat. Nah, kalau kita ingat, lahat ini pun dipakai ya ketika menguburkan, kita kenal dengan istilah liang lahat. Liang lahat. Ya, kenapa disebut liang itu lahat? Karena makna lahat adalah miring. Miring. Jadi kemiringan. Jadi dalam penguburan pun ada dua jenis ya kalau kita melihat. Jadi ada yang lurus langsung, lalu kemudian mayatnya ditaruh, ada yang dilahat. Jadi ada ruang yang miring ya, yang miring di bawahnya itu, dan disitulah ditaruh mayat. Dan kalau kita melihat di sini semuanya adalah bentuk kuburannya al-lahat. Di Qatar ini bentuk kuburannya adalah lahat. Nah, tapi kalau di Nusantara itu sedikit yang lahat ya. Nah, tentu yang lahat ini yang sunnah. Ya, liang lahat ini yang sunnah. Namun tentu dilihat karakter daripada tanah. Ada tanah yang sesuai untuk dibuat liang lahat. Ada tanah yang tidak sesuai untuk dibuat liang lahat. Karena kalau dibuat liang lahat nanti dia ya ambruk dia. Nah, itu. Jadi oleh karena itu ya tidak dibuat liang lahat, itu tentu sebaiknya. Apabila karakter tanahnya keras dan seterusnya ya tentu lebih aula, lebih utama untuk dibuat liang lahat. Itu dilihat dari segi bahasa ya. Karena kalau kita melihat sesuatu yang miring memang itu jauh daripada lurus ya. Kalau udah miring berarti tidak lurus. Ini makna dari segi bahasanya. Namun poin di sini ya kita tidak ambil makna bahasa. Makna bahasa itu hanya sekedar mendekatkan pemahaman saja, tapi bukan poinnya. Jadi maksudnya di sini apa makna bahasa, apa makna istilah, sering kita dengar seperti ini ya. Jadi makna bahasa adalah makna bahasa dari apa yang kita pelajari. Ya kalau kita misal mempelajari syariat ya, berarti makna bahasa yang dimaksud bahasa adalah bahasa Arab. Nah, kalau kita mempelajari ilmu dalam bahasa Inggris, maka makna bahasa itu maknanya adalah bahasa Inggris, dan seterusnya, bahasa Indonesia, bahasa dan seterusnya daripada bahasa-bahasa yang lain. Nah, tapi kalau ini kan kalau sudah kita berbicara syariat, berarti confirm bahasa yang dimaksud adalah bahasa Arab. Jadi kalau mendengar dari segi bahasa maknanya adalah ini, berarti maksudnya bahasa Arab. Lalu kemudian apa makna istilah gitu kan, sering juga kita dengar makna bahasanya ini, makna istilahnya ini. Jadi yang dimaksud dengan makna istilah adalah istilah dalam disiplin ilmu yang dibahas. Istilah dalam disiplin ilmu yang dibahas. Karena tidak sama istilah disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain.
walaupun makna bahasanya sama, tapi dalam disiplin ilmu, masing-masing ilmu itu makna istilah yang dimaksud oleh ilmu tersebut itu lain. Jadi walaupun dari segi makna bahasanya sama, sama dengan tadi ilhad. Ya, kalau ilhad ini dari segi bahasa maknanya kemiringan. Jadi seluruh apa yang miring-miring itu maknanya al-lahdu, kuburan, al-lahdu dan seterusnya. Tapi apabila kita masuk ke dalam disiplin ilmu tertentu, maka lain maknanya. Maka itulah yang disebut dengan makna istilah. Itu makna istilah. Ya, jadi contoh misal fikih, ya, ilmu fikih. Ini ilmu fikih adalah disiplin ilmu, itu tidak. Ya tentu dalam pembahasannya ada istilah. Dari segi bahasa fikih itu apa? Berarti kalau bahasa berarti bahasa Arab. Jadi fikih dari segi bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Fikih dari segi bahasa adalah pemahaman. Maka setiap pemahaman, mau pemahaman dalam matematika, mau pemahaman dalam fisika, mau pemahaman dalam kopi gitu kan. Itu pun masuk dalam fikih gitu kan. Jadi orang yang paham betul itu disebut faqih. Faqih. Ini berarti faqih dia gitu kan. Tapi dalam bab itu gitu kan. Dalam bab disiplin ilmunya itu. Tapi kalau kita berbicara disiplin ilmu fikih, yang fikih ilmu syar'i, tentu yang dimaksud adalah keilmuan terhadap kaidah-kaidah, keilmuan terhadap usul dasar-dasar hukum yang pada akhirnya mendapatkan hukum-hukum syar'i dan seterusnya daripada istilah-istilah yang ada. Jadi maksudnya adalah sering kita dengar bahwa ada istilah makna bahasa, ada istilah makna istilah. Jadi oleh karena itu balik kepada al-ilhad fi sifat dalam poin yang ini kata beliau al-ilhad al-lahdu. Jadi al-ilhad makna bahasanya adalah kemiringan. Tapi makna al-ilhad dalam disiplin ilmu asma wa sifat, nah ini yang kita bacakan daripada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah al-udul bi asma'illah wa sifatihi anil haqqi ats-tsabit. Jadi al-udul maknanya jauh, menyimpang dari makna asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran yang sudah tetap. Jadi penyimpangan terkait dengan pemahaman asma wa sifat dari pemahaman yang benar yang sudah tepat, yang sudah tetap. Itu maksud daripada ilhad dalam ilmu asma dan sifat. Jadi maka sebab itulah kalau disebutkan al-ilhad fil asma was sifat, itu maksudnya adalah al-udul, penyimpangan terhadap pemahaman asma wa sifat yang benar yang sudah tetap. Jadi semua hal-hal yang menyimpang terkait dengan asma wa sifat yang sudah jelas kejelasannya dari nas yang ada, maka itu semua termasuk ilhad. Ini dalam bab asma wa sifat. Oleh karena itu orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, itu kan bahasanya ateis, ya, ateis. Tapi bahasanya adalah bahasa Arabnya disebut mulhid. Kenapa disebut mulhid? Dari kata ilhad. Jadi yang pernah kita sebutkan, ya, bahasa Arab itu kalau huruf-hurufnya sama, itu maknanya tidak jauh-jauh berbeda. Jadi ilhad, mulhid, itu tidak jauh dari unsurnya adalah lam, ha, dal, kan? Ilhad menyimpang tadi, miring tadi. Lalu kemudian secara istilah adalah tadi menyimpang dari makna asma dan sifat yang benar yang telah ditetapkan. Berarti ada orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, ateis tadi, maka dia termasuk ilhad. Sifatnya, perbuatannya adalah ilhad. Orangnya disebut mulhid. Menyimpang. Dan seterusnya daripada hal-hal yang kita lihat, orang yang kita lihat ada yang menyembah patung, menganggap dia menganggap
berhala atau menganggap memiliki hal-hal yang memiliki kekuatan besar gitu kan, pohon-pohon gitu yang besar-besar, tiba-tiba dia takut karena dia meyakini, itu juga termasuk bagian daripada perbuatan ilhad. Lalu kemudian juga mengatakan Allah itu di mana-mana, begitu, Allah itu di mana-mana, itu juga perbuatan ilhad. Karena menyatakan Allah itu di mana-mana itu menyimpang dari makna asma dan sifat yang hak, yang benar, yang telah tetap. Karena mengatakan Allah itu di mana-mana itu tidak memiliki dasar sedikit pun, sehingga ini adalah bagian daripada ilhad, bagian daripada ilhad. Nah, seterusnya daripada ilhad ini, karena bawah-bawahnya ini bagian daripada asma sifat, dan juga sebagaimana kita ketahui asma sifat ini banyak kaedah-kaedahnya yang memerlukan fokus tinggi ya. Sehingga fokus tinggi ini biasanya itu kita bahas di awal-awal kajian saja. Kalau sudah di akhir-akhir itu biasanya gerakan-gerakan yang mencurigakan itu muncul ya dalam kajian ya. Oleh karena itu kita pending saja, maka insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.